Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, pernahkah kamu membaca teks? Ayo, pernah apa tidak? Nah, setiap kali kita membaca teks, kamu akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Nah, setelah membaca teks, informasi yang kamu temukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Nah, sekarang apa itu peta pikiran? Ya, peta pikiran yaitu suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Nah, sekarang coba baca teks non-fiksi ini ya. Yuk, ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar berasal dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan sehingga memengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, setelah membaca teks non-fiksi tadi, kita bisa menemukan makna kosakata seperti berikut. Misalnya ancaman. Nah, kira-kira apa artinya? Ancaman berarti niat atau rencana sesuatu yang merugikan atau menyusahkan seseorang. Kemudian ada eksploitasi. Kira-kira artinya apa? Nah, eksploitasi berarti pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Kemudian konservasi. Artinya pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan. Kemudian ada dekade. Nah, itu artinya apa kira-kira? Artinya 10 tahun. Nah, sekarang setelah membaca teks non-fiksi tadi, kita juga bisa membuat peta pikiran. Nah, ini adalah contoh dari peta pikiran. Nah, tadi kan judulnya berjudul ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Nah, bisa dibuat peta pikiran seperti ini. Ancaman terbesar bagi ekosistem laut, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia, penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut, cara mengurangi kerusakan ekosistem laut di Indonesia. Nah, pada teks tadi, teks non-fiksi tadi, ancaman terbesar bagi ekosistem laut apa? Ancamannya? Nah, ancamannya itu ancaman terbesarnya itu berasal dari manusia. Kemudian penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia apa penyebab utamanya? Yaitu eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Kemudian penyebab terumbu karang mengalami bleaching pada ekosistem laut apa? Yaitu lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Kemudian bagaimana cara mengurangi kerusakan ekosistem laut di Indonesia? Nah, caranya yaitu dengan mengembangkan konservasi. Nah, ketika kita sudah membaca teks tadi, kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan. Misalnya apa? Dari teks tadi, apa yang dimaksud dengan ancaman?
Kemudian mengapa ekosistem laut mengalami kerusakan dan ada di mana. Nah, di mana ancaman ekosistem laut terjadi? Kapan terjadi ancaman tersebut? Lalu bagaimana cara mengurangi kerusakan ekosistem laut? Lalu siapa yang merusak ekosistem laut? Nah, keenam pertanyaan ini bisa kalian ajukan, bisa kalian buat ketika sudah membaca teks non-fiksi. Kemudian kita setelah membaca bisa menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu apa? Menyimpulkan berarti menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Nah, untuk menyimpulkan informasi, kamu bisa mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Kamu dapat menyampaikan ide-ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri, dan kamu juga harus memperhatikan pemilihan kata atau ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan teks. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.